dua dunia yang ya. berbeda itu. Rasanya ya. Jadi aku lantai bawah itu kayak misalkan lagi di mall, terus begitu naik ke atas terus kayak hutan, kayak dua area yang berbeda gitu loh rasanya. Gimana sih paling iya. Tapi ntar maksudnya aku nggak tahu ya, tapi ntar Iya, penasaran sih. konfirmasi aja. Nah, ini ada misi nih kita ya. Saya di sini udah kurang lebih 30 tahun jaga villa di sini, dan selama ini banyak hal-hal yang sifatnya mistik dan di luar nalar. Ada beberapa kejadian terjadi di villa ini. Pernah kejadian peserta kurang lebih 52 orang. Dari 52 orang kesurupan massal, setengahnya dari peserta. Dan ada beberapa lagi kejadian di villa ini, ada tukang bakso yang sempat ditinggalkan pikulannya karena ada melihat makhluk halus. Dan ada lagi beberapa kejadian yang penyewa villa sudah masuk villa cuman kembali lagi karena melihat makhluk halus. Oke Saradix, kita sekarang sudah berada di ketinggian berapa Nu? Tadi 1000 Bu? 1137 meter. Oke, dari permukaan laut. Tadi Fadi ke atasnya naik motor enak ya? Nggak terlalu capek ya? Tadi tapi udah muntah di bawah, kasihan. Iya. Jadi it's okay. Tadi diajakin naik motor nggak mau situ. Nggak apa-apa. Aku emang sama Wisnu tadi sekalian Pengen olahraga. explore. Oh, sekalian ceki-ceki Iya, ombak. dan memang sepanjang perjalanan itu kayak ada yang bukan menggoda ya Nu, tapi seperti Emang kita melewati mereka. iya, dan supaya kita pay attention ke mereka dan berhenti gitu. Iya. Rasanya ya, rasanya seperti itu. Oke. Sebelum kita mulai, biasa ini kita udah punya data, boleh minta file biar aku bisa kasih tahu ke Mbak juga. Ini agak beda kali ini, Fat. Kenapa? Karena biasanya kita kan penelusuran aja datang ke satu tempat. Nah kali ini kita kayaknya bukan sedikit ada misinya, tapi kayak berharap kalau misalnya ternyata bisa ngebantu itu lebih baik. Jadi ternyata kita memilih lokasi ini nggak sengaja. Ternyata si pemilik lokasi itu menceritakan ada permasalahan di villanya. Ada masalahnya di situ dan dia bilang katanya ya kalau bisa tolong dibantulah gitu. Nah untuk lebih jelasnya ada di sini, kalau Fadi bisa lihat. Terus nanti juga ada juga testimoni dari bapaknya. Nanti lo tinggal bilang aja buat di play ya. Ya ini lokasinya Villa Kesurupan. Namanya Villa Kesurupan. Serius bener kan? Iya beneran. Itu ada jepitannya. Nah, udah gue buat sengaja. Gue tahu lo bakal kayak begitu soalnya. Gue tadi ngambil ini nggak bisa terus. Gue tahu lo bakal begitu, makanya gue siapin itu. Gue pikir Ini custom ini. Udah keren ya? Udah keren ya? ini pakai lakban anjing. Ya gue sengaja lo bakal begitu, tapi gue tahu soalnya. Anjing, hafal banget ya. Oke. Ini ada beberapa foto juga, Mbak sama Mas Wisnu bisa lihat. Ini lihat fotonya, Fadi bisa sambil bacain. Jadi lokasi ini tuh sudah 30 tahun berdiri dan sudah gonta-ganti tangan pemilik. Terus bangunannya pernah terjadi kesurupan massal sampai 30 orang. Terus pernah ada tukang bakso yang jualan ke villa lalu kabur karena melihat sosok wanita yang melayang dan minta tolong Ustadz sempat untuk mengambil gerobaknya. Sosok wanita yang sering muncul itu memakai kebaya. Ya, oke. Oke. Nggak apa-apa, lanjut. Di halaman ini sering muncul 3 sosok anak kecil hitam 3 orang. Ya, yang saya tadi pertanyaan kan seperti itu. Gitu. Karena ini kan di luar nalar saya kan gitu. Jadi sebenarnya ada apa sih? Kan gitu. Terus maunya apa? Kan gitu loh. Karena ya saya sudah sampaikan bahwa itu kan periuk saya. Kalau sekarang ada yang ngisi lalu mereka pulang lagi, balik lagi, nggak jadi, ini kan sama aja kan periuk saya jadi tumpluk. Gitu loh. Gitu. Jadi saya juga selalu bertanya, ada apa sih sebenarnya? Dan apa sih di dalamnya kan begitu. Sepertinya dari ceritanya aku mengambil kesimpulan bahwa dia diberikan kepercayaan untuk menjaga tanah ini, maksudnya untuk ngurusin, dan dia inisiatif untuk bikin
rumah di atas si villa ini. Iya, Mas. Ya, di villa itu. Nah, tujuannya biar villa ini sebenarnya uangnya itu untuk maintenance ini. Jadi dia tidak digaji, tidak diapain, tapi dia ngambil uang dari si villa ini. Tapi sepanjang perjalanan, sudah hampir 30 tahun ini berjalan, kok selalu ada aja masalah. Nah, dia bilang tadi sama aku dan agak sedikit kayak emosional. Dia bilang, bukan marah ya, tapi emosional, kayak ini tuh istilahnya tempat gua untuk mencari uang. Kalau misalnya sampai orang kesini kesurupan terus nggak jadi, sampai terakhir tuh yang udah mau nginap, bahkan udah sampai mesen catering ya, nggak jadi, di cancel semua. Dia sedih, lebih kayak dia lebih kayak ya kalau gini terus gue gimana dapat uangnya, sedangkan satu-satunya mata pencarian dia adalah dari menjual villa. Yang ngasih nama ini? Gua. Oh, lo, bukan si bapak ini, berarti nama ini bukan? Bukan. Tapi kenapa kita namain Villa Kesurupan? Karena memang karena pernah banyak banget. Pernah banyak, dan ini 3 bulan lalu 30 orang loh. Iya, jadi dari 50 orang itu 50 orang pesertanya di sini, ada sebuah kayak perusahaan lah. Terus tadi cerita bapaknya, jadi dari 50 itu 30 kesurupan. Akhirnya nggak semuanya dibawa keluar dulu. Jadi sembuhin satu baru dikeluarin, sembuhin satu keluarin. Jadi ditahan dulu, misalkan 30, satu disembuhin baru dibolehin keluarin. Kenapa ya? Nah itu dia. Ini udah. Oke. Kita bisa langsung naik ya? Bisa. Bisa. Yuk. Semangat Tisnus, semangat Fadi. Penasaran beneran. Oke. Iya. Yuk, let's go naik atas. Nggak bisa lewat sini ya, harus lewat situ muter aja. Mbak pengen itu deh, dari tadi situ terus. Kemana? Ke yang toilet itu. Ini yang toilet ini? Iya. Nanti aja ya. Nanti. Ya. Ada jalan, Fat? Ada. Awas kepleset. Aduh. Sudah lubang. Ini becek banget ya, Sir? Ya. Kanan ya, Nuk? Oke. Wow. Oke. 50 orang sih di sini terlalu rame ya. Makanya. Apa Nuk? Sini. Oh, lorongnya. Kecil ya, Nuk? Penasaran energinya apa sih? Mau masuk ke dalam apa mau muterin? Dalam Mau langsung masuk aja dulu dah. Yuk, masuk dalam dulu. Gue udah pick up. Dah. Assalamualaikum. Kayak pengen lihat dulu rumahnya dulu. What is it? Yang apa? Kenapa? Buyung enak ya? Ini soalnya dia ada kayak ala-ala cerobong asap tapi sampah semua isinya. Jadi bau. Ini bau sampah buah, sampah makanan, sampah basah sama Nyampur sampah ya? kering jadi iya nyatu. Oh, itu tuh buat tangganya. Iya, tangganya tipis banget ya. Coba kita lihat situ dulu deh. No, secara energi, what do you feel, kayak lebih apa, No? Mbak nanya ke Wisnu dulu sebentar sebelum Nggak tahu, Nunu sih belum pick up rasa energi, maksudnya rasa yang nggak enak atau gimana gitu. Kayak netral ya.
bisa dibuka? Bisa. Yang kiri itu nggak enak ya? Oke, Memang silakan. malah dari tadi kebanyakan tuh dari luar gitu loh Mbak Iya, rasanya. sama. Oh, kamarnya kayak gini. Kenapa? Pertanyaanku 50 orang tidurnya di sini gitu. Hampa semua. Oh. Tapi kayaknya sih kayak 50 orang tuh kayak untuk kegiatan doang deh kayaknya. Karena di luarnya kan gede banget tuh. Jadi Kayak untuk nggak nginep kegiatan di sini. TW kalau nginep kayaknya Di tempat lain. dipecah-pecah deh kayaknya. Ya, Soalnya nggak mungkin nggak tidurnya. mungkin ngumpul semua gitu. Gila. Di atas bisa. Karena di atas Iya. lapang nggak ada apa-apa. Heeh. Oh, di atas bisa langsung kayak cuek aja gitu. Ini bersih nggak? Maksudnya kuat nggak? Kok bersih? Kuat ini kuat. Naik tadi kuat. Kelihatan dari tekstur kayunya. Oke. Hati-hati semut-semut ya Mbak. Semut. Satu-satu. Hati-hati banget. Wih, tangganya serem. Meledak gitu. Jati itu. Hah? Jati. Kayu jati. Kayu jati apa? Kayu kuat maksudnya. Aku nggak tahu namanya. Kalau bukan, ini bukan kayu jati ini. Mahal kayu jati. Ini ngeri gua berdiri di sini anjing. Iya kan? Ya, gue juga tetap. Wah, takut. Ini di atas. Bener nggak, Nu? Iya rasanya ya. Ya kan? Di sini malah ada activity ya Mbak? Iya nggak sih? Kenapa, Nu? Malah kerasa ada aktivitas gitu dibanding di bawah. Di bawah sepi aja gitu. Heeh. Pick up-nya apa? Energinya lebih ke bingung. Yang Mbak pick up tuh ini bingung gitu. Kayak bukan chaos ya. Lebih ke Bukan lost juga. bukan lost, bingung gitu. Iya. Heeh. Sejujurnya, pertama kali gue naik ke atas, gue bingung. Lu liat ruangan di bawah, kayak rumah kayak di kampung biasa aja gitu. Terus pas lu naik ke atas, terus Temanya. tiba-tiba temanya beda. Terus ini kayu-kayunya tuh, gue nggak tahu nih kayu apa kayak jati, tapi kayak bukan jati karena dia agak kopong dikit nih dalamnya nih. Cuman dia bentuknya liat ya, Mbak, tuh dibuat kayak pendopo gitu. Iya beda. Kayak temanya terus tiba-tiba beda. Terus Signifikan dikasih, banget gitu. dikasih tiang-tiang begini. Nah makanya gue bingung kayak di bawah kayak gue datang ke tempat Lain ya. iya kayak di kampung Iya, gitu bertamu bener. ke tempat siapa. Pas di atas kayak beda tema gitu kayak. Berarti termasuk niat loh dia buatnya karena dia harus naikin. Terus lihat tuh ada pintu kayak gini, ukir-ukiran kayak gini. Kalau misalnya nggak ada maksud kan pasti nggak paham nih maunya apa nih. Ini apa nih? 2 kamar. Oh, kamar. Oh, gitu. Kaget. Anjing kaget gue pikir siapa ternyata bayangan kita. Apaan tuh, Ji? Itu ada sesuatu nggak sih Mbak di kursi itu Mbak? Coba kaca. Kursi mana? Oh, ya ini karpet ya, jangan di Kok kayak goyang ya? Permisi. ngaca anjir. Situ deh. Don't feel comfortable. Oke. Kalau di atas sini memang semakin jelas sih ya. Maksudnya aku ngerasain mungkin bukan
oh ngelihat sosok ini di tempat ini, bukan itu, tapi lebih ke rasa keseluruhan. Tadi pada saat datang langsung ada yang berdiri di belakang aku sebelum kita mulai syuting. Itu perempuan memang berpakaian Kebaya. Sebenarnya bukan kebaya modern yang dipakai manusia. Maksudnya Mbak ngelihat bajunya itu kayak toko wayang-wayang ya. Jadi kayak lebih kemben tapi lebih ada ageman emas, gitu ya? ageman gitu. Tapi rambutnya polos. Di belakang Mbak persis. Terus kalau ini aku ke atas, kita di atas sekarang. Secara energi keseluruhan yang ada di lokasi ini, aku tertuju sama satu orang laki-laki, ya bisa dibilang ya eyang gitu, eyang. Nah, eyang ini memang seorang pertapa. Jadi beliau memberikan hidupnya, waktu dulu itu memberikan hidupnya untuk mengabdi. Jadi bisa dibilang beliau ini adalah leluhur. Sudah menjadi bagian dari tanah ini. Gitu. Tanah ini? Ya. Okay. Kan di setiap daerah pasti kan ada penunggunya gitu, dan setiap daerah juga pasti akan ada yang negatif, ada yang positif. Itu kan supaya balance kan semuanya. Nah, kalau sosok yang ini, aku sih sama sekali tidak merasakan tekanan, terintimidasi, nggak nyaman gitu, tapi memang aku pick up rasa bingung itu bangetan gitu. Mungkin karena kan kita nggak tahu juga sejarah awalnya bagaimana gitu. Mungkin di awal kita kalau mau melakukan sesuatu pasti kan ada kelonuannya seperti itu. Jadi mungkin ada yang miss gitu. Bukan berarti kita memberikan persembahan, bukan ya, tapi lebih ke ya namanya kita mau pergi kemanapun pasti kan kita permisi gitu, paling nggak ada di dalam hati itu pasti kan kita kalau nuwun sama yang ada di situ gitu. Aku nggak tahu ya, mesti ditanya lagi nanti sama si bapaknya. Kemungkinan dari kesurupan massal yang terjadi, misalnya memang benar terjadi kesurupan massal itu, mungkin kita nggak tahu, mungkin ya namanya yang punya rumah merasa terganggu, mungkin ya bisa berisik atau apa, kita nggak tahu gitu. Ya, tapi kan sekitar ini kan kayak hutan semua kan. Ya, cuman mungkin dari 10 orang misalnya hanya ada 2 orang yang melakukan sesuatu yang mereka nggak suka tapi kena semua, itu bisa juga gitu. Jadi bukan berarti kesurupan massal tempatnya horor, bukan kayak gitu. Jadi kita nggak bisa langsung, banyak posibilitas. Itu pun juga dari sekian orang yang datang gitu ya, let's say misalnya 50 orang gitu ya, kan setiap individu yang datang kan juga bawa energi yang berbeda dari lain-lain luar. pasti, dan punya motivasi yang berbeda-beda juga gitu kan. Betul. Oke, Wisnu, kita dari luar deh yang banyak tuh. Iya, dari luar. Terus ramenya tuh dari luar gitu, bukan dari justru malah di sini beliau ini. Iya, tapi ini menarik karena kita udah lama nggak ketemu yang ini seperti ini. Jadi seperti seperti daerah kekuasaan beliau-beliau ini, dan seperti memasuki sebuah kayak zaman kerajaan gitu, rasanya gitu. Tapi kalau secara energi ya adem aja gitu. Wisnu? Iya. Gue juga nggak ada rasa intimidasi, cuman bingung aja. Bener, gue juga ngerasain bingung. Nah itu bingungnya dari mana? Wisnu, ini nggak udah sempat terlintas belum sosok yang ada? Atau kita mau explore bawah dulu, lihat, habis itu baru kita decide, gambar. Sambil Mbak lihat lagi. Boleh. Ya, gitu ya, Ip. Aku nanya dong, Sar, ada hubungan nggak? Kayak misalnya kan kita udah lama banget nggak ketemu sama yang penunggu tanah. Iya. Misalnya dia yang nungguin tanah ini nih, gitu. Terus ketika ada, ini apa sih kita nyebutnya, gebyok, apa kita nyebutnya? Apa enaknya? Kayak pendopo. Iya. Terus beliau karena nyaman dengan adanya pendopo ini, akhirnya beliau
sukanya di sini. Bisa gitu. jadi karena ketertarikan itu gitu. Iya, karena jadi kalau yang aku tahu ya, mungkin ini correct me if I'm wrong, yang Mbak pernah tahu ada sebenarnya ada tujuannya membuat bangunannya itu seperti ini tuh sebenarnya ada maknanya gitu. Apalagi dalam kepercayaan orang Jawa. Ya, gitu. mungkin kalau di Cina Feng Shui-nya gitu. Kayak gitu-gitu. Dan mungkin kalau untuk gue sih logika gue ya yang gue nggak ngerti tentang adat istiadat gitu. Lumayan agak niat sih untuk bikin pendopo di lantai 2. Itu aja sih. Maksudnya berarti kan ada sesuatu yang emang ada the maksud itu yang gue bilang. Iya, coba ini apa? Bisa. Jadi sampai ada ukiran-ukirannya, iya, walaupun memang ya. nggak terlalu ekstrim, tapi lumayan ada detail-detailnya gitu loh, Sar. Jadi sama seperti ini piramid. Kenapa piramid bentuknya seperti itu? Itu kan dia mengerucut. Ya. Ya, itu ada. Ntar aku lihat dulu deh, takut salah gue. Cuman aku pernah dengar, cuman aku lupa. Nanti daripada gue salah, gue search dulu nanti aku coba tampilkan. Gitu. Oke. Soalnya kan berdasarkan data yang tadi kita baca di file, bahwa ada orang yang bersemedi di lantai 2. Bisa jadi Itu. sih Bisa jadi eyangnya. Itu makanya gue bilang berarti kan kalau enggak memang eyang ini seneng di sini karena tempatnya seperti kayak kerajaan, nyaman. Kalau enggak ketika ngebangun ini memang ada maksud bahwa sebenarnya orang yang ngebangun ini udah tahu juga bahwa ada penunggu itu yang emang spesial ngebuat lantai 2 itu seperti ini karena bener-bener temanya nggak nyambung menurut gue. Gitu. Oke, yuk kita ke bawah sambil kita muter dulu ya. Ya. Mau lihat sini atau mau lihat kanan, kanan sini? Mau lihat kanan sini ya? Di sini nggak terlalu curam, tapi becek. Coba. Udah duluan, maju. Mau sana Masuk kepala. sebelah sana curam. Ada sumur. Itu ada itu gundukannya itu loh, Mbak. Ada sumur kan belakang. Tuh itu langsung ke bawah itu aja bedanya ini kan ada alasnya. Sama aja muter. Wah, kita park. Oh ini yang serem sih. Ini serem sih ini. Wah digigit lu jadi Ant-Man nih. Ini jadi Spider-Man. Semut bakau. Kalau itu mah tipis. Kaki gondrong. Ayo mundur dulu. Duluan sana. Biar nggak jatuh nanti jalan mundur. Enggak, itu dia Enggak. kabur, melarikan diri. Ya Mbak. Maju dik. Masuk. Itu apa? Halaman belakang. Di Luas belakangnya nggak? langsung sungai. Luas nggak, Ji? Ada nggak, Ji? Sumurnya kayak sebelah kiri deh. Mana sumur? Jangan Iya, bawa, ini bawa. sumur nih. Ini sumur nih. Mana? Nih. Aduh, Bukan tuh gua. gue. Got. Oh guys, ini tanahnya benyek. Sumur. Kata gue nggak percaya. Oh iya. Wah gila. Wah nyesat. Kita main outdoor. Das. Oh, BMX main outdoor, guys. Lihat, kasih lihat bahannya. Wow. Gua aja yang ngambil, Ji. Nice. Nunu, Tapi kenapa? Nunu, ini deh dari penasaran kok di dalam kok nggak pick up apa-apa ya? Maksudnya nggak ada yang ya karena lebih di luar, no. di luar. Di dalam tuh adem. Nggak tahu deh. Di sini lihat yang mana? Dari sebelah sana tadi awal dari di kolam. Enggak apa. Di sini mau lihat yang mana? Mesti mau gambar yang mana? Yang perempuan atau yang kakek? Yang perempuan ini pakai ageman. Ya, mau yang mana gambarnya?
Terserah Mbak. Terserah Nunu, terus yang terlihat sama Nunu dong. Yang jelas, yang udah paling jelas yang mana? Mbah ini. Mbahnya udah nggak apa-apa, mbahnya aja dulu. Ya. Beliau dulu ya, nggak apa ya. Boleh minta buku gambar? Ya, Wisnu gambar dulu deh. Oke. Wisnu udah beres? Oh ini. Oke, silakan Wisnu. Kasih lihat ke Saradix. Ini adalah sosok Eyang yang apa ya, yang memang beliau ini seorang bisa dibilang pertapa ya, No ya. Ini Wisnu kasih baju ya? Kasih baju ya coklat gitu yang Nunu lihat yang ngerasain. Iya, ya. Ini adalah sosok perempuan yang tadi Mbak lihat. Ageman itu. Jadi sebenarnya tadi Mbak pengen gambar yang ada agemannya, terus memang sosoknya agemannya tuh lain. Maksudnya jadi beda gitu. Terus tadi awalnya disanggul ya, Fat? Ya, disanggul. Terus ada permintaan dari beliau, saya mau rambutnya diurai aja. Oh. Gitu. Jadi terus sempat gambar mau disanggul. Udah sanggulnya udah kelihatan. Makanya gue bilang ini sanggul ya, Mbak. Terus tiba-tiba Mbak ngomong apa gitu. Ya, oke, dirubah. Oh gitu. Langsung dirubah, diurai. Terus jadinya seperti ini. Oh. Memang sebenarnya dari biasanya Mbak bisa menggambarkan kayak ininya, tapi emang kayak hologram banget gitu loh, Fat. Oh, jadi nggak detail kayak manusia dilihatnya. Ya, jadi ya seperti ini. Makanya tadi aku tanya ini asap-asap apa nih, Sar? Emang ada itunya ya? Kayak apa dulu bilangnya fume ya, No? Nah, tapi ini lebih ke apa sih, kayak kabut-kabut gitu di sekeliling dia. Jadi bayangkan kalau aku ngeliat tuh kayak gini cuman nggak jelas gitu. Apalagi gue Bang Fat. Kayak apa sih? See-through. Cuman situ doang. Gitu. Oke. Buku gambar gue mana sekarang? Bang Fadi mau gambar? Yang di luar-luar coba Bang Fat. Mumpung lagi di daerah pegunungan, gue mau gambar gunung. Ah, coba yuk. Ya kan? Dingin ya? Kayak gini nih, Fat, biasanya nih. Lihat tuh, cuman gitu doang. Oh, itu yang lebih parah lagi ya, sitrusnya. Apa sih apa? Iya. Citru. Kayak Citru. Kok sitrus? Sitrus jeruk ya? Terus mah ikut gua. Lu jadi gambar ya? Enggak, bercanda. Wisnu sambil diceritain deh ke Saradix yang dirasakan Wisnu pada saat gambar Eyang. Nih Bang Fat, jadi gue pas pada saat gambar beliau ini emang ya lo tadi ngerasa nggak sih di dalam tuh adem banget gitu loh, ya kan? Nggak ada apa-apa, cuman tadi pas Mbak ngomong pas ke atas, nah bingung, gue emang bingung karena konsepnya bener-bener kayak ini apa sih kok kayak nggak jelas gitu. Makanya tadi gue sempat beberapa kali nanya kan kayak ada apa nih, kenapa kok ada dikasih kayak joglo gitu di atas gitu. Betul, dan untuk spotnya beliau yang gue tadi sensing ya di ujung. Di ujung sebelah mana? Ingat nggak lo pas naik tangga kan ada kursi-kursi tuh 4 biji yang di ujung ya, sana. Ujung nah di situ.
Sensing yang kencengnya di situ paling ya. kuat ya. Sorry, ini nanya ini apa nih yang Nah, coklat ini? gue tadi kan ngeliat kan yang gue sensing coklat ininya apa kainnya yang gue sensing. Tapi gue pikir kayak coba deh gue coklat, tapi kayaknya nggak usah deh. Nggak jadi gitu loh. Ya udah. Dan ini mungkin beliau pegang tongkat atau apa gitu, nggak ngerti deh gue. Entah Tapi, tongkat apa kayak tasbih gitu nggak sih? Nah, Hah? Nggak jelas Iya. kesini ya. Lu belum ngeliat tadi ininya. ya kan? Iya. Gitu. Oke. Jadi Jadi bilang sama Bang Fadli tadi di dalam tuh sama sekali adem gitu loh, nggak? Atau tangannya duanya lagi gegem-gem gini nu. Ya. Antara Iya. dua itu. Holding something juga gitu, apa yang ada yang dipegang juga rasanya. Tapi adem banget rasanya. adem. Adem aja. Biasanya tuh kalau leluhur kayak mereka tuh kadang nggak pernah mau menunjukkan. Jadi yang kita gambar itu adalah wujud yang ingin mereka kasih lihat. Kasih lihat. Nu, kalau yang si perempuan-perempuan ini Nunu lihat nggak agemannya kayak apa? Perempuan-perempuan ini berarti banyak. Banyak banget. Nunu malah sensingnya sosok yang lain sebelah sana. Oke, lebih ke apa? Binatang, campur atau? Humanoid gitu, perempuan manusia. Cuman kayak pakai jubah, tapi matanya tuh tajam banget melotot gitu ngeliatnya. Serem gitu. Serem. Oke, tapi Tapi dari luar gitu. dia ngawasin. nggak masuk ke sini. Nggak masuk tapi di luar. Yuk kita sambil jalan ke situ. Aku mau lihat tempat tadi tuh yang aku tunjuk itu. Lewat sini. Jangan. Wah, blok. Oh iya nggak bisa, langsung atap. Kita ke bawah lagi nih. Ya, ke bawah lagi. Ada perempuan duduk, tapi kebenan. Terus Masih bolong. Ini air ya? Ya. Ini air nih, saluran Terus? air ya. Terus Nuk? kebennya gelap, kainnya putih. Kain Kemben bawahnya. apa? Kembennya gelap, kainnya putih. Atasnya gelap, bawahnya putih. Maksudnya lebih terang gitu. Terus rambutnya panjang banget. Ya. Di sebelah mana, Nuk? Amit. Nih, Yang dekat kamar mandi. nah itu dia. Di sini Anu ya. Maaf, sini nih. Jadi sosok ini adalah satu di antara beberapa sosok yang memang menjaga tempat ini. Jadi bentuknya itu seperti bidadari gitu, seperti pakai kemen, ada selendangnya. Biasanya ya ada penguasa tanahnya, pasti ada ketuanya. Bukan ketuanya ya, memang kepala penguasa tanahnya ada pasti. Ini adalah dayang-dayang seperti itu. Jadi Boleh tuh. Gimana? Lagi duduk. ya lebih ke penjaga. Mbak sih nangkapnya dari tadi ini adalah energi baik aja gitu yang menjaga tanah. Dan apalagi kita kan ini di gunung deket hutan, ya lebih banyak mereka ya. Iya. Iya. Biasanya makannya dari luar kayak nggak. Iya. Perempuan yang tadi Mbak gambar itu adalah salah satu dari bidadari-bidadari. Yang tadi nggak mau yang nggak Tanggul. mau jadi cepol tadi. Iya, maunya udah diurai aja. Yang mau dikonde. Iya, maksudnya nggak mau di itu. Kelihatan Nuk? Kelihatan gue lagi pas lagi duduk. Gambar nggak apa-apa. Lagi duduk ngeliat ke kita gitu, rambutnya panjang Jangan gue banget. tungguin, nggak apa-apa gue tungguin. Karena gue nggak ngeliat masalahnya. Nggak apa-apa Mbak, gambarin Mbak. Penasaran. Susah? Coba aku mau senterin ini apa ya? Iya, nanti aja deh. Atau enggak gambar Nunu masih ada kan? Nunu inget kan? Ya udah bisa nanti digambar kan? Nggak apa-apa kan? Bebas. Ya udah, yuk kita lihat dulu yuk. Jadi kita lihat dulu. Soalnya kecilin depan kok. Kamera Atau muter nanti aja. bisa gambarnya sambil ngomong ini ditampilin. Jeng gitu loh, Nu. Oh, ini udah habis. Habis. Itu apa? Kiri apa? Jatuh. Oh, Awas, gitu. awas, itu. Kasih lihat Ci, jurang Ci. Itu tuh bahaya. Aku pikir tuh ada apa namanya? Enggak, udah. Menuju Puncak. oh, ini kali. Oh.
Udah gitu aja Mas. Udah, di situ. udah, habis. Nggak bisa kita habis. Habis. Iya sih, aku sih kalau misalnya dari case Valeng tadi, aku sama sekali Ya tapi tidak menemukan sesuatu yang jahat. Ada yang di luar-luar tapi biasa aja gitu. Bukan sesuatu yang mendominasi yang memang oke, harus diusir, nggak gitu. Jadi emang natural. Ya, emang habitatnya mau gimana lagi ya, kali kita datang-datang tiba-tiba kita ngusir kan, kita juga TOL goblok. Kan lebih ke nggak sopan. Iya. Yang udah di sini kita istilahnya orang udah lama di sini akamsi diusir lagi. Tapi gue masih penasaran sih kenapa ada kejadian nah itu dia dari tadi dulu ya. kesurupan massal 30 orang tuh. Ya. Berarti kan something wrong ya dengan Betul, manusia-manusia ini yang awas jurang. Makanya kan kita juga nggak tahu, kita juga ini kan kita hanya berasumsi gitu kan. Cuman kalau misalnya memang sampai ada terjadi sesuatu, mungkin ada sesuatu yang dilakukan yang tidak disukai oleh penunggu yang ada di sini gitu. Tapi kalau dilihat dari secara energi malah enak banget gitu. Cuman ya namanya kita kalau misalnya berkunjung ke suatu tempat, apalagi yang dekat dengan alam, kita harus ada kepiting guys. harus digigit loh. Kepiting. Kok udah kepotong? Mundur no. Tuh, mundur no. Tuh. Nah, dia masuk tanah. Apakah itu tikus? Apa tadi mau apa? Oh, jadi apalagi kalau misalnya kita mau berkunjung ke tempat-tempat yang dekat sekali dengan alam, naik gunung, ke pantai, kita harus tetap menghormati walaupun misalnya nggak percaya ya, tapi yang namanya kita datang ke tempat lain itu pasti kan ada datang permisi, ada unggah-ungguhnya. Ya kayak gitu sih, lebih ke situ aja. Jadi Wisnu mau gambarin atau gimana? Gambarin deh, lihat nih yang perempuan ini. Mumpung di sini. Jadi memang secara Dix tidak semua tempat itu mengerikan, berhantu atau apa gitu, karena secara energi di mana-mana pasti selalu ada. Kalau di sini jujur aku sama sekali tidak pick up sosok apapun yang mengerikan, tetapi lebih sosok penjaga-penjaga yang aku sih rasanya malah bikin hati adem. Ada kali Mbak ya dari sekitaran sini gitu, maksudnya yang jahil atau yang nggak sih Mbak, tapi di luar gitu, di luar dari range sini. Iya, Mbak sih nggak pick up apa-apa di sini gitu. Jadi tempat ini dinyatakan bagus. Jadi buat teman-teman yang mau berlibur silahkan, tapi jangan lupa dijaga kebersihan juga. Kebersihan ininya sama sikapnya. Ya itu sih. Karena istilahnya kan kayak kita juga di tempat umum bertamu, terus lu teriak-teriak lah, berlaku senonoh lah, punya pikiran macem-macem lah, mentang-mentang di alam terbuka gitu. Jadi aja gitu kan. Padahal sebenarnya tempatnya adem-adem aja, jujur adem-adem aja. Malah dari luarnya, ya, dari manusianya. Oke, Wisnu mau gambar sambil closing aja udah. Gambar ini boleh nggak kepiting? Diambil. Udah kepiting ya di gunung? Iya. Ada kerajungan kali ya. Hiu kangkang ya. Kepiting gunung. Anjing hiu kangkang apa? Nanti bisa. Anjing bahasanya kampung banget. Ada emang. Hiu kangkang. Jadi Jadi kalau misalnya Wisnu lihat ini kan rumah ya, ini kan kalau point of view-nya Mbak nih, ya kan, sekarang kayak gini. Nah, ini tuh kayak si perempuan-perempuan ini terbang, pakai selendangnya tuh kayak terbang-terbang, seperti di dalam air tapi bukan di dalam air ya, seperti kena angin gitu. Dan kalau dihitung jumlahnya banyak, 1, 2, 3. Ada 15 lebih ya, 20-an ada ini. Gitu, dan wajahnya mirip gitu semuanya. Nah, ini biasanya kalau yang selama ini Mbak jalan, Mbak dulu sama acara yang dulu. Belajar yang Mbak pernah pelajari gitu. Nah, tipe-tipe seperti ini adalah mereka-mereka yang memang menjaga
gitu, menjaga satu daerah, satu kawasan gitu. Dan ini biasanya ada entah putrinya, ratunya, atau ada yang boroksonya ada, memang ada. Gitu. Dan setiap daerah kan ada. Sekarang sih bener-bener Mbak rasanya adem banget ini. Iya. Kayak ininya enak nih gitu. Aku adem banget. Dingin lagi. Dingin. Dingin. Yaudah yuk. Energinya juga adem. Yuk kita sambil jalan balik ya guys. Jauh. Oke. Bapaknya pengen tahu katanya. Ya, saya pengen tahu sebenarnya ada apa sih. Oh oke. Kalau yang saya temukan di sini sebenarnya tuh bukan sesuatu yang kan biasanya kalau misalnya aku ngebersihin tempat itu kayak emang serem atau yang negatif kayak gitu kan. Ini tuh nggak ada sama sekali. Jadi tuh lebih ke memang leluhur penunggu gunung sini aja gitu. Tapi memang kalau dilihat ada campuran. Jadi misalnya kayak bentuk perempuan, rambutnya panjang. Iya, benar-benar. Lihat kayak lepek gitu. Tapi aku pribadi nggak merasakan ada sesuatu yang biasanya kalau yang jahat pasti akan ada rasa nggak nyaman. Iya, Itu sama sekali enggak. Jadi memang mereka menjaga tempat ini udah lama banget. Dan aku bilangnya mungkin lembut ya, kayak apa, memang mereka mungkin memilih bentuk itu untuk ngasih lihat ke kita. Di atas juga kita ketemu, aku bilangnya sih eyang gitu, karena bapak-bapak tua, dan memang aku nangkepnya itu beliau adalah pertapa dulu, suka semedi. Apa ya, memang mengabdikan hidupnya untuk sesuatu yang lebih besar daripada dirinya gitu. Itu sejarahnya dulu. Jadi sama sekali nggak ada tempat villa ini berhantu serem gitu, enggak gitu. Nah mungkin pas pada saat kejadian kemarin yang ada kesurupan, mungkin kan kita nggak tahu ya Pak, namanya tamu ngapain. Iya, benar-benar. Kan Bapak juga nggak mungkin ngeliatin terus ngapain lo, ayo ngapain gitu kan, nggak mungkin. Nah tapi ya namanya orang tua mungkin ngelihat ada yang nggak suka, mungkin kayak gitu, mungkin yang terjadi seperti itu. Tapi sebenarnya tempatnya kalau buat aku sih enak banget. Jadi bisa disewakan gitu sih sebenarnya. Emang selama ini disewakan? Iya, makanya. Nah, mungkin Pak, nanya dong, itu kenapa yang di atas temanya beda ya? Temanya gimana Mas? Yang di lantai bawah sama lantai atas kan di atas pakai gebyok gitu ya? Itu gebyok langsung dari Solo beli. Oh, siapa yang minta dipasangin situ? Langsung yang punya. Oh, yang punyanya emang pengen iya. gitu. Karena emang orang Solo. Oh, emang orang Solo. Orang Solo. Makanya dia itu waktu itu beli langsung dari Solo. Tapi memang minta di lantai 2 dipasangnya. Iya. Emang itu permintaan beliau. Oh. Ya mungkin ini kali Pak ya, misalkan kalau disewain dikasih tahu aja sama yang nyewain, misalkan kasih warning. Ya. Saya sering kali sebelum itu masuk, saya sering kali kasih tahu bahwa sering kejadian gini, tapi tolong jaga jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan. Ya cuman kan lepas dari pengawasan saya. Iya benar. Gitu loh. Karena saya nggak mungkin standby terus di villa kan gitu. Ya mereka mau melakukan apa aja di dalam, saya kan nggak tahu. Iya, betul. Apa itu mereka mau maksiat, mau apa, kita kan nggak tahu gitu ya. Apa mereka mau mabok, mau apa, kita nggak tahu. Gitu. Nah, itu Ya mungkin mungkin yang sering ganggu, sering merasukan itu karena hal seperti itu. Gitu. Makanya kalau sama kayak ini kan sering dipakai MUI juga. Nah, nggak pernah kalau sama mereka. Tapi kalau sama anak-anak muda, anak-anak sekolah, ya itu udah pasti itu kejadian. Coba aku kasih lihat, ada satu, aku tadi nemu wajah. Ini Bapak kasih lihat bapak-bapak yang tadi di atas, Persis sama, iya. Persis sama, benar. Ya, coba ini ada satu lagi tadi aku gambar wajah salah satu perempuan di antara. Iya, benar. Di antara banyaknya perempuan ya Pak ya. Maksudnya perempuan-perempuan ini juga menggunakan bajunya tuh ada selendangnya. Iya benar, memang benar. Kalau menurut keterangan orang yang sering kesurupan seperti itu. Iya benar. Ah iya itu benar. Ini salah satu. Tadinya sebenarnya disangkul, terus beliaunya minta boleh nggak diurai aja, ya udah saya urai. Ini salah. Tapi baik itu baik. Baik banget. Kayak apa ya? Emang penjaga aja gitu. Kan pasti di setiap
di setiap tempat kan pasti ada. Pasti ada ya. Tapi ya itu ya Pak ya, namanya orang kita nggak tahu orang kesini ngapain. Tapi secara energi kayak gini Pak, biasanya kalau saya ke satu tempat ya, campuran energi kan kerasa. Iya benar. Ini tuh enggak Pak, jadi tuh enak gitu tempatnya. Yang negatif-negatif itu ada, tapi itu kayak minggir mereka. Jadi tempatnya memang cocok untuk diam, tenang, meditasi tuh enak banget di sini sebenarnya. Berarti benar ya Pak yang tadi Bapak lihat itu ya? Iya benar. Ya. Sering yang sering kesurupan memberikan keterangan itu bahwa ada ini itu kita. Benar. Sesuai. Sebenarnya dari pernyataan Bapaknya juga tadi udah kejawab. Yang orang MUI pada datang ke sini nggak kesurupan. Enggak. Iya. Yang sering kesurupan itu kalau anak-anak SMP, SMA, mahasiswa, terus tamu keluarganya kadang-kadang ya karena minuman apa segala macam itu yang sering. Kalau kayak Ustaz ada yang mau minum kayak gitu nggak pernah. Gitu. Karena 2 minggu yang lalu MUI ngisi di sini nggak apa-apa. Gitu loh. Tapi kalau anak muda udah pasti. Saya yang jadi pusing. Kemarin 3 bulan yang lalu masal kesurupan. Jadi yang pusing kan saya. Dari jam 5 beres jam setengah 9 malam. Siang. 5 pagi sampai jam 9, setengah 9. Lumayan begadang ya Pak ya? Makanya akhirnya yang satu udah beres saya suruh keluar. Jangan sampai dipilah saya bilang. Keluar dulu deh semua. Nah, itu mereka sembunyinya itu karena saya keluar semua. Kalau masih di dalam udah. Saya udah sampai capek sama Ustadz di sini. Iya pasti. Iya, makasih ya Pak kita diizinkan untuk di sini. Mudah-mudahan ini buat pelajaran juga buat teman-teman yang mau menyewa villa dimanapun, kalian harus tetap ingat ya ada etika. Kalau ibu mau nginep sini nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa bener. Berpesan sama teman-teman juga kalau misalnya mau menyewa villa dimanapun ya harus tetap jaga unggah-ungguhnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Naik terus.